Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosidik Wicaksoirul Muslim dengan NPM 2140501224 dari lokal S1 akan menyampaikan materi mengenai hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab as-sabab, syarat asyartu, pencegah al-mani', atau menganggapnya sebagai sesuatu yang sah, sahih, rusak atau batal, fasid, azimah atau rukhsah. Definisi ini menurut Imam Amidi, Imam Ghazali, dan Imam Syatibi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum syara' terbagi menjadi dua, yakni taklifi dan wad'i. Hukum taklifi ialah khitab Allah yang berisikan pembebanan atau penyematan status hukum pada sebuah perbuatan manusia. Sedangkan hukum wad'i lebih berupa informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang syarat, sebab, ataupun pencegah dari keterlaksanaan sebuah hukum taklifi. Macam-macam hukum wad'i ada 5. Yang pertama sebab as-sabab, yang kedua ada syarat atau asyartu, yang ketiga penghalang atau mani', yang keempat sah dan batal, yang kelima azimah dan rukhsah. Sebab yang dalam bahasa Indonesia disebut sebab secara etimologis artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Dapat disimpulkan bahwasanya sebab adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan syar'i sebagai pertanda keberadaan suatu hukum dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Secara garis besar, sebab dibagi menjadi 2. 1. Sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf, seperti contohnya waktu sholat dan menimbulkan wajibnya sholat. 2. Sebab yang termasuk perbuatan mukallaf, seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan adanya kisos. Syarat secara bahasa artinya mengharuskan sesuatu dan berkomitmen atasnya. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaannya hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada. Tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Misalnya, wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Sholat tidak dapat dilaksanakan tanpa berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudu, ia tidak harus melaksanakan sholat. Syarat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Syarat asyar'iyah, ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syara'. Misalnya, akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri. Namun, agar akad nikah itu sah, disyaratkan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, apabila akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. 2. Syarat al-ja'liyah, ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf. Contohnya, seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan, "Jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu jatuh 1." Dengan demikian, talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali tidak terpenuhi syarat talak. Mani' menurut bahasa adalah bentuk isim fa'il subjek dari kata kerja mana'a yamna'u yang artinya menghalangi seseorang dari kemauannya. Adapun secara istilah usul fikih, al-mani' adalah sesuatu yang jika ada maka hukum pasti tidak ada atau sebabnya menjadi batil. Dan jika tidak ada, zat suatu hukum tidak harus ada dan tidak harus tidak ada. Para ulama membagi mani' dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi 2 macam. 1. Mani' yang menghalangi adanya hukum, ialah ketetapan syar'i yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum syara' yang umum. Misalnya, hukum syara' yang umum menyatakan wajib sholat bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, syara' juga menetapkan haid dan nifas merupakan penghalang bagi wanita untuk dikenakan kewajiban mengqadha sholat yang tidak dilaksanakan selama haid atau nifas. 2. Mani' yang menghalangi hubungan sebab, yaitu ketetapan syar'i yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya musabab atau akibat hukum dari suatu sebab syara' yang berlaku umum. Misalnya, jumlah harta yang telah mencapai kadar nisab
dan telah dimiliki selama 1 tahun haul merupakan sebab bagi kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, ketetapan syarok juga menyatakan bahwa keadaan berhutang merupakan penghalang mani' bagi seseorang untuk dikenakan kewajiban zakat. Sah dan batal. Secara bahasa, sah atau sihah atau sahih merupakan lawan dari lafadz al-maridoh yang artinya sakit. Secara istilah, para ahli usul fikih merumuskan definisi sah dengan tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syarok apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syarok pada perbuatan itu. Maksudnya, sesuatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syarok dari perbuatan itu berhasil dicapai. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun, syarat dan sebab, serta orang yang sholat itu terhindar dari mani' atau penghalang. Apabila waktu sholat telah masuk, kemudian orang yang akan sholat itu telah berwudu dan tidak ada mani' dalam mengerjakan sholat tersebut, maka sholat yang dikerjakan sah. Kemudian batal. Batal secara etimologi yang dalam bahasa Arabnya al-butlan berarti rusak dan gugur hukumnya. Secara terminologi, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqo, batal adalah tindakan hukum yang bersifat syar'i, terlepas dari sasarannya menurut pandangan syarok. Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syarok, sehingga apa yang dikehendaki syarok dari perbuatan tersebut lepas sama sekali atau tidak tercapai. Misalnya dalam bidang muamalah, transaksi jual beli apabila yang melakukannya adalah orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum seperti anak kecil atau orang gila, maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Azimah dan rukhsah. Para ahli usul mengatakan yang dimaksud dengan azimah ialah hukum yang disyariatkan Allah semenjak semula bersifat umum yang bukan tertentu pada satu keadaan atau kasus tertentu dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu. Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Maksudnya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah. Misalnya, jumlah sholat zuhur adalah 4 rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat zuhur. Hukum tentang sholat zuhur tersebut adalah 4 rakaat, disebut dengan azimah. Kemudian rukhsah. Adapun yang dimaksud al-rukhsah sebagian ulama usul fikih ialah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Adapun contohnya yaitu 1. Rukhsah untuk melakukan perbuatan yang menurut ketentuan syariat yang umum diharamkan karena darurat atau kebutuhan. Contohnya, boleh memakan daging babi jika keadaan darurat, di mana tidak terdapat makanan selain itu yang jika tidak dimakan, maka jiwa seseorang akan terancam. Yang kedua, rukhsah untuk meninggalkan yang menurut aturan syariat yang umum diwajibkan karena kesulitan melaksanakannya. Contohnya, barang siapa dalam keadaan sakit atau berpergian pada bulan Ramadan, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sekian dan terima kasih.